ada yang preskon diwawancarai di Polda Metro Jaya bersamaan dengan pemeriksaan TM dan pakar lele. Ya, katanya dia melaporkan seseorang selebgram, YouTuber, TikTokers ya, tapi dia tidak mau menyebutkan namanya. Katanya ada pihak keluarganya yang sangat keberatan dengan konten itu. Dan dia baru melihat katanya meskipun sudah lama video itu. Tapi dia baru lihat bahkan sampai tidak mau bekerja, tidak makan dan lain sebagainya. Ini sandiwara apalagi yang kamu buat gitu loh. Siapa yang kamu laporin? Kenapa nggak berani ngungkapkan? Kenapa nggak sampaikan kepada pers, kepada wartawan? Kenapa? Ada apa denganmu? Apa yang merasukimu? Kenapa nggak berani? Gitu aja kok nggak berani sih? Sebutin inisial juga nggak apa-apa, sebutin nomor laporan polisinya juga nggak apa-apa. Sampaikan secara terang sehingga tidak menerka-nerka, tidak muncul ya teka-teki gitu ya. Sampaikan dong kalau sudah merasa dirugikan. Bahkan dia menyampaikan klarifikasinya bukan nama yang sebenarnya, ya berarti saya sudah bisa menebak walaupun Anda tidak menyebutkan inisial gitu loh. Saya sudah bisa nebak karena yang hanya mengajukan klarifikasi itu Ayuwisya. Apakah yang dimaksud adalah Ayuwisya? Anda nggak berani jawab. Kenapa? Anda takut. Kenapa? Belum diterima laporan polisinya. Belum memenuhi unsur ya. Karena memang pasal 27 ayat 3 itu turunan SKB 3 Menteri, perkara penghinaan atau pencemaran nama baik itu tidak bergantung pada perasaan korban, tapi bergantung apakah terpenuhi unsur pasal. Unsur delik pasal 27 ayat 3, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE. Begitu. Sesuai dengan somasi ketiga terakhir ya. Setelah somasi 1, 2 diabaikan, masuk somasi ketiga. Dan mungkin saya langsung bisa menangkap bahwa yang Anda maksud selebgram itu adalah klien saya. Klien saya. Anda bilang tidak akan ada mediasi dan lain sebagainya, ya silahkan, itu Anda. Tapi kami punya hak juga untuk menjawab, menjelaskan dan memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Ya, Anda harus tahu bahwa klien saya adalah konten kreator, ya, anak muda kreatif yang hanya menghibur, ya, follower-followernya, ya. Karena zaman COVID ini, Bu, ya, kita harus banyak ketawa. Jangan emosi, nanti kena COVID, hati-hati ya. Harus banyak senyum, banyak sabar ya, nggak usah baperan ya. Kalau yang Anda persoalkan hanya persoalan cacat administrasi, karena Emma Waroka Mamski bukan keluarga garis atas garis bawah, katanya pakai istilah-istilah ya. Pakar lele menyampaikan di Polda Metro kemarin ya. Oh, kalau memang ya surat kuasa yang telah diberikan oleh Pak Haji Faisal kepada Mamski Emma Waroka dan telah diterangkan oleh saksi Marisa Ica itu memang unprocedural, katakan saya mengikut alur saudara ya, Pakar lele. Pak Haji Faisal bisa laporin. Pak Haji Faisal bisa laporin. Dengar itu ya. Catat, Pak Haji Faisal bisa laporin ya, karena Pak Haji Faisal juga sudah memberikan keterangan sebagai saksi. Kalau memang harus Pak Haji Faisal sebagai keluarga ya, sebagai besan daripada almarhum, silahkan ya, kita dorong Pak Haji Faisal untuk melaporkan persoalan ini, agar kemudian orang-orang yang memfitnah orang yang sudah meninggal ya, membuka IP orang yang sudah meninggal, mencemarkan nama baik orang yang sudah meninggal, menghina orang yang sudah meninggal, untuk dihukum ya, karena sudah keterlaluan dan keluar batas, dan ini sungguh kelewatan. Dijaga dong etika saudara. Jangan Anda lecehkan, hinakan orang yang sudah meninggal. Dia sudah selesai, kita doakan. Di mana hati dan nuranimu ya? Gedek kita ngelihat orang-orang seperti ini ya. Pak Haji Faisal ya, tolong, karena dari pihak sana sudah tidak ada hati nuraninya sama sekali. Kalau sudah begitu, apa yang kita harapkan? Bertindak
ya, bertindak, laporkan, dihukum, diadili, habis urusan. Nggak usah banyak-banyak cerita. Ya. Ya. Keterlaluan kalau menurut saya. Ya. Jadi saya hanya berharap dan berdoa pakar lele mendampingi dan membela kliennya nanti di pengadilan. Setelah dia pakai baju oranye, ditetapkan sebagai status sebagai tersangka dan diadili dan dihukum, ya, biar dia nggak bisa ke Ancol dan makan seafood lagi. Ya, bagi saya ini soal harkat dan martabat keluarga, dan ini menyangkut nama baik anaknya almarhum yang sudah meninggal, dan itu harus kita jaga dan kita hormati. Ya, jangan sampai ada siapapun yang menghinakan, memfitnah, mencemarkan nama baik almarhum. Ya, mudah-mudahan penyidik Polda Metro Jaya bisa memberikan keadilan dan kepastian terkait dengan laporan Mamski Emma Warokah. Saya dan para netizen. Yang paling gokil, bapak almarhumah malah ngedukung si Kondi. Iya, heran saya. Tim sana banyak yang menceritakan hal-hal negatif almarhumah. Katanya anak halu, anak durhaka lah. Dibiarin. Masya Allah. Difitnah, dijelekin. Heran kita. Itu anak kandung kamu loh. Kok nggak dijaga nama baik dan harkat martabatnya? Dan itu tim sana sendiri menyerang nama baik dan harkat martabat anaknya sendiri. Ya Allah. Kamu tidak, apa yang merasuki kamu? Apa? Sehingga kamu tega membiarkan dan bahkan ya terkesan kamu juga mengamini gitu loh. Anda sehat, udah ngopi dulu ya. Kayaknya Anda kerasukan sehingga Anda kehilangan hati nurani. Sedih saya. Semoga saya kelak tidak menjadi bapak seperti itulah. Ya, mudah-mudahan diberikan senantiasa istiqomah menjadi orang baik ya. Setidaknya kita berusaha menjadi orang baik, tidak menghalalkan segala cara. Saya doakan semoga kamu bertobat. Bertobatlah mumpung masih ada waktu.